Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integral 1E menghitung luas daerah. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada kurva fx yang memotong sumbu x. Nah, ini di sini titik x-nya adalah A, ini B, maka luas 1 ini yang dibatasi oleh kurva fx, sumbu x, garis x sama dengan A dan x sama dengan B, luasnya adalah ini. Min integral A sampai B fx dx. Min, kenapa? Karena berada di bawah sumbu x. Ini minnya bisa hilang kalau batasnya dibalik. Ini B di sini, A-nya di sini. Minnya nanti bisa hilang kalau dibalik. Oke. Luas 2, ini batasnya B sampai C. Di bawah juga berarti dia min, di bawah sumbu X. Bisa dibalik. C-nya di sini, B-nya di sini, nanti minnya hilang. Luas 3, C sampai D. Nah, C sampai D, C sampai D, maka ininya positif karena di atas sumbu X ya. Demikian juga luas 4 itu adalah D sampai E. Itu. Nah, terus gambar berikutnya kurva fx luasnya, maka nanti luas yang di bawah dan luas yang di atas. Yang di bawah A sampai B, A sampai B negatif. Kenapa? Karena berada di sumbu X, di bawah sumbu X. Kemudian B sampai C-nya positif. Sekali lagi ini bisa dibalik menjadi plus asal batasnya ini dibalik. Tapi teori utamanya seperti ini. Ya. Nah, lalu gambar yang ketiga, ini fx, ini gx, ini tidak terpengaruh sumbu x-nya di sebelah bawahnya atau di sebelah atasnya. Bebas. Ya, tidak terpengaruh. Nah, jadi sumbu x-nya nanti di sini, rumusnya masih tetap di sini. Sumbu x-nya di sini memotong seret begitu, rumusnya masih tetap seperti ini. Ya. Nah, yang penting teorinya adalah kurva atas dikurangi kurva bawah. Pada saat A sampai B ini yang atas. Yang atas ini apa? Yang atas gx. Ya, yang bawah apa? Fx. Berarti gx dikurang fx. Atas kurang bawah. Pada saat B sampai C yang atas fx, yang bawah gx, maka fx dikurangi gx. Nah, ini bertukar posisi ya atas bawahnya. Gitu. Teorinya begitu, tidak terpengaruh sumbu x-nya apakah di bawah atau di atas atau memotong. Ya, posisi hanya terpengaruh oleh mana yang atas, mana yang bawah. Oke. Maka nanti yang jadi masalah perpotongannya ini di mana? Jadi dicari titik potongnya, dieliminasi F dan G-nya. Selanjutnya kalau batasnya terhadap sumbu Y. Nah, ini A sampai B, B sampai C. Nah, ini ya. Ini yang mana aja boleh sih ya. B sampai C dulu boleh. Yang jelas ini jauh. Ini kan terhadap sumbu Y kan jauh ya. Ini jauh ya, ini jauh. Ini dekat. Nah, gitu. Berarti ini GY dikurangi FY. Maka ininya nanti DY. Ini berarti batasnya Y1, Y2. Nah, begitu. Kemudian A sampai B. Ini yang jauh adalah FY, yang dekat adalah GY. Nah, FY, GY. Tertukar ya. Nah, begitu, ini tertukar. DY. Ya. Lanjut contoh nomor 1. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh ini sumbu X, X sama dengan 0, X sama dengan 2, maka harus digambar ya. Kalau nggak digambar kita nggak tahu posisinya seperti apa. Apakah terdiri dari satu daerah atau dua daerah. Nah, satu daerah misalnya seperti ini, di bawah saja atau di atas saja, atau terdiri dari dua daerah, di bawah dan di atas. Kalau di atas saja atau di bawah saja ya selesai, sederhana seperti ini. Tapi kalau melewati seperti ini ya harus dipisah ya. Nah, dipisah menjadi dua ini ya. Jadi itu pentingnya harus digambar. Tanpa digambar kemungkinan benernya ya bisa benar bisa salah ya. Gitu. Karena gambar itu menentukan apakah modelnya sendirian atau dua seperti ini. Oke.
Nah, ini adalah fungsi kuadrat ya, kanannya kuadrat, dan ini A-nya positif terbuka ke atas pasti begini. Hanya masalahnya dia ini memotong sumbu X atau tidak. Nah, kita eliminasi ya. Sumbu X itu kan Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Oh, ternyata bisa difaktorkan seperti ini ya. Dibagi 3X menjadi ini X, ini 2 ya. Berarti ini X-nya 0, X-nya min 2. Berarti memotong X-nya di dua tempat, yaitu X sama dengan 0 dan min 2. Ini 0 dan min 2 dan terbuka ke atas. Terus tadi ya batasnya X sama dengan 0 itu ini, X sama dengan 2 itu ini. Nah, berarti ini yang dimaksud, bukan yang ini, karena kan batasnya ini sampai sini. Nah, begitu. Berarti 0 sampai 2. Ini satu daerah ya, udah sekali aja. Maksudnya di atas kan dia, di atas sumbu X. Nah, positif 0 sampai 2. Demikian seterusnya, integral kan pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkat ya, tambah 1 terus dibagi pangkat. Nah, yang atas kurang yang bawah, jangan lupa. Nah, itu 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. Setelah itu 4 dikali 3. Bukan 3 kali 2 dulu, tapi 2 pangkat 2, 4. Setelah itu baru dikali 3. Terus ini 12. 0, kalau yang bawah kan 0 ya, 0, 0. Oke, 21-an luas. Lanjut nomor 2. Luas daerah yang dibatasi sumbu X dan ini berarti hanya dua kurva ini ya. Oke. Nah, oke. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Ini Y-nya 0 difaktorkan ini menjadi seperti ini. Ini faktornya begini. X sama dengan 0, 1 dan min 1. Oke, berarti berpotongan di 3 titik. Ini fungsinya ini ganjil ya, pangkatnya ganjil itu naik, turun, naik dari bawah ke atas dan ketemu 3. Bisa jadi kalau ini X pangkat 3 doang dia belok gitu doang, karena ada ini berpotongan di 3 titik ya, berarti ini kan naik, turun, naik. Jelas di sini min 1, 0 dan 1, min 1, 0 dan 1. Naruhnya jangan salah ya, naruh ininya bukan ini ya, bukan 0 taruh sini, bukan. Kan ini dari yang paling kecil sebelah kiri ya, paling besar sebelah kanan. Oke, berarti bentuknya seperti ini. Tentu ini terpisah oleh menjadi dua daerah, sehingga diintegralkannya nggak bisa sekali, harus dua kali ini, dua bentuk ya. Ini min 1 sampai 0, kemudian 0 sampai 1 gitu. Yang ini min, kenapa? Karena di bawah sumbu X gitu. Nah, oke, dihitung. Ini seperti biasanya pangkatnya tambah 1 jadi 4, 4 tambah 1 jadi 2 2, min 1 sampai 0 gitu ya. Ini 0, 0 gitu ya. Terus ini min 1 pangkat 4 jadi 1, ini demikian seterusnya. Nah, ini juga begitu, min 0 sampai 1. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Lanjut nomor 3. Nah, ini sudah ada gambarnya ya, sudah ada gambarnya. Tapi ini garis ini belum tahu fungsinya seperti apa. Itu ya. Oke. P garis yang lewat P ini juga belum tahu persamaannya seperti apa. Oke. Maka ditanya luas yang diarsir itu ada hanya diketahui P-nya ini ya. Nah, ini luas daerah yang diarsir ini adalah luas ini. Nah, ABC ini melengkung, ini lurus. Nah, ini bukan segitiga ya. Nah, luas segitiga ABC dikurangi APC yang bawah ini yang putih ini. Nah, ABC dikurang APC. Nah, luas segitiga ABC itu adalah 5/6. Dari mana 5/6? Nih, dari sini. Nah, seperti ini. Nah, dilihat ABC ini, ABC luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 itu sepertiga dari sini diperolehnya. Nah, luas 1 itu kan 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 X pangkat 3, X pangkat 2, karena grafiknya kan ini. Nah, ini X kuadrat. Nah, jadi pangkatnya tambah 1,
3 jadi per 3, 0 sampai 1. Ini sepertiga. Sedangkan luas 2 ini adalah luas, bentuknya kan segitiga ini kan. Nah, ini alas, ini tinggi. Setengah alas, alasnya ya ini sampai sini. 1 kan, 2 kurang 1, 1. Kemudian tingginya 1, ini tingginya segini 1. Tingginya segini 1. Dari mana ketemunya tingginya 1 ya? Dari sini. Ini garis ini apa? 2x, 2y, 2 kali 2, 4 ya. Ini 2x, terus ini 2y. Terus 4-nya ini 2 kali 2. Seandainya ini 2, ini 3, berarti 2x, 3y. Terus 2 kali 3, 6. Itu seandainya berbeda. Tapi ini kan 2 ya. Nah ini 2x, 2y sama dengan 4, dibagi 2 masing-masing, x, y sama dengan 2. Nah, berarti ini, posisi ini kan titik potong antara garis ini, y sama dengan x kuadrat, dan ini tadi kan, ya dieliminasi aja, tuh ya. Jadi y-nya ini diganti ini x kuadrat, itu kan sama dengan 2. Terus 2-nya pindah ruas, min 2. Difaktorkan jadi seperti ini, min 2 dan 1. Berarti nanti dipotong lagi di sini min 2, ini 1. Berarti x-nya 1 kan? X-nya 1 ya tinggal y-nya aja. Y-nya sulihkan ke sini bisa, ke sini bisa. X-nya 1 kan 1 kuadrat 1. Atau ke sini juga bisa kan, x-nya 1. 1 tambah y kan 2, berarti y-nya 1. Berarti tingginya 1. Oke. Sudah ketemu luas 1. Luas daerah 1 tadi, luas daerah 2 ini adalah setengah. Luas 1 ini tadi udah dari sini sepertiga ya, berarti sepertiga tambah setengah. Hasilnya 5/6. Ini luas ABC tadi, ini tadi adalah 5/6 dikurangi ini. Luas segitiga APC. APC-nya adalah setengah. Dari mana ketemu setengah? Kan ini segitiga kan, setengah alasnya tadi 2, tingginya ya ini kan, setengah. Nah itu hasilnya adalah setengah. Lanjut nomor 4. Jika U1, U2, U3 membentuk barisan aritmetika, ketahui ini ya, luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan ini. Waduh, berarti ini harus mencari U1, U2, dan U3. Dan batasnya 2 ya, berarti batasnya ini dan ini. Ya, sederhana ya, kalau dilihat ini kurvanya hanya 2 ini dan sumbu X. Oke. Barisan aritmetika itu rumus UN-nya kan ini ya. Kemudian diketahui ini U3 dikurang U1. U3 berarti ini ya, A ditambah 3 kurang 1 berarti 2, 2B. U1-nya adalah A, berarti ini. Dari sini ketemu ini sama dengan 6. A-nya habis jadi 2B, kemudian B-nya ketemu 3. Kemudian ini U6. U6 berarti A tambah 6 kurang 1, 5B. Jadi 5B sama dengan 12. B-nya tadi 3, berarti 5 kali 3, 15. Oke, pindah ruas jadi min 3 ya. A-nya min 3. A-nya min 3, B-nya 3. Oke, berarti A itu kan U1 ya, min 3. U2, A tambah B, 0. U3, A tambah 2B, jadi 3. Oke, sehingga U1 berapa? Min 3 ini jadi min 3x kuadrat, U2 nya 0, U3 nya 3, berarti ini ya. Nah ini 0. Oke, berarti ini dengan ini, perhatikan ini negatif ya, ini kuadrat, ini berarti parabola terbuka ke bawah seperti ini. Nah kemudian di mana titik potongnya? Titik potongnya ini di sini ya. Ini pindah ruas jadi 3-nya positif. Ini 1 dibagi 3 karena bagi 3 ini plus minus 1. Berarti berpotongan di 2 titik yaitu 1 dan min 1. Nah seperti ini. Berarti integralkannya ini aja. Nah ini kan, ini tadi kan. Nah integral ini batasnya min 1 sampai 1. Oke. Sehingga ini ya hasilnya 4. Oke. Nah, selain dengan cara ini bisa pakai ini ya. Kalau grafiknya ini tunggal begini, batasnya ini dan sampai sini dan ini penuh.
Penuh maksudnya parabolanya ini terpotong penuh, enggak misalkan seperempat atau seberapa, ini penuh, ini sampai sini, maka boleh pakai rumus ini ya. Kalau penuh ya, enggak misalkan sepertiga atau berapa, itu enggak berlaku. Harus penuh ya, ada puncaknya, ada bawahnya. Ini bisa pakai ini, D akar D per 6A kuadrat. D nya dari mana? Dari sini tadi, ini tadi, B kuadrat min 4 AC ini ya, temunya 36. Oke, 36 akar 36, 6A kuadrat A nya min 3 kan, jadi 4 juga, jadi tanpa lewat integral. Tapi sekali lagi harus penuh seperti ini ya. Selain itu bisa juga ini 2/3 alas kali tinggi. Alasnya kan ini sampai sini 2 ya, tingginya 3 kan, karena ini kan kalau x-nya 0, y-nya 3. 2/3 alasnya 2, tingginya 3, ketemunya 4 juga. Jadi dalam soal ini bisa dikerjakan dengan integral, dengan rumus ini, atau dengan rumus ini. Lanjut nomor 5. Nomor 5, ini ada gambar seperti ini, luas 1 dan luas 2. Luas 1 ini sama dengan luas 2, maka K berapa? Oke, ini kalau X-nya 0, Y-nya kan 16 ya, di sini 16, di sini 0. Walaupun sama, tapi kan ininya bawahnya lebih kecil daripada yang ini ya, yang luas 1 dengan 2 itu lebih kecil. Tentu berarti di sini harus geser ke bawah, bukan 8, pasti di sini kurang dari 8. Kalau 8 ini sini pas 8 aja, pasti besar yang bawah kan, karena ininya kan muka ini alasnya lebih besar yang ini. Oke, harus kurang dari 8. Oke, sekarang caranya begini, luas 1 tambah luas 2. Nah, karena ini penuh, boleh pakai rumus tadi ya. Nah, pakai rumus yang tadi, saya pakai rumus yang D tadi ya, walaupun boleh juga pakai rumus ini ya. Nah, kalian bisa coba yang pakai rumus ini, hasilnya pasti sama seginilah ya, D. Nah, ini kan, ini min x kuadrat 0x6, D nya ketemunya 64, berarti 64 akar 64, kemudian 6A kuadrat, A nya min 1, ketemunya segininya. Ini adalah luas 1 ditambah luas 2 yang utuh segini. Nah, kemudian karena luas 1 sama dengan luas 2, berarti ini kan ini masing-masing nanti dibagi 2 kan. Nah, ini maka luas 1 ini dibagi 2, hasilnya nah, jadi ini per 6 ya. Oke, jadinya ini per 6. Kemudian luas 2 itu adalah, kalau kita pakai rumus Y ini, integral Y ini, kan ini dengan ini sama ya, maka 2 kali 0 sampai K FY, rumusnya kan ini ya, FY. Nah, begini. Kita tahu ini, nah, dari sini tadi, nah, ketemu ini, kemudian ini X-nya adalah akar gitu kan, akar jadi ini. Nah, berarti X itu adalah FY. Nah, gitu ya. Nah, ini FY. Ini tadi ya, pangkat setengah. Ini pangkat setengah ya jadinya. Terus oh, ini dianggap U. Nah, ini dianggap U, berarti ini DU sama dengan min DY. Nah, ini dianggap U, berarti U pangkat setengah. Pangkat setengah ini. Terus nah, min DY, minnya saya taruh di luar ya, DY-nya kan jadi min DU, minnya taruh di luar. Terus pangkatnya kan tinggal tambah 1 kan, jadi 1,5 per 1,5. Nah, ini min 2 dibagi 1,5 adalah min 4/3. U akar U ya, ini kan 1,5. U ini 1, ini pangkat setengah. Oke, sama dengan ini. Terus ini 0 sampai K sama dengan 256 per 6 ini tadi, karena dibagi 2 kan. Oke, sehingga seperti ini hasilnya. Oke, pertama Y-nya diganti K. Nah, ini K. Kemudian setelah itu yang belakang Y-nya diganti 0. Kalau 0 berarti 16 kurang 0 kan 16. 16 ini 16 juga. Kan 16 jadi 4 kan nanti. 16 kali 4 ini jadi 64. Terus ini kali silang ke sana. Nah,
kali silang ke sana. Ini jadi min 3/4 kan. Nah, kali ini hasilnya min 32. Nah, 4-nya pindah ruas. Nah, 4-nya pindah ruas. Nanti, nah, ini kan jadi plus 64, min 32, hasilnya ini 32. Oke. Ya udah, ini berarti akar pangkat 3 dari ini. 32 kan 2 pangkat 5 kan? Nah, ini 3/2 jadi pangkatnya dibalik. 2/3. Jadi 2 pangkat 10/3. Oke. 2 pangkat 10/3 itu sekitar ini ya, 5,9 kalkulatornya ya. Ya, berarti tinggal ini ya. Nah, berarti tinggal K sama dengan K-nya pindah ruas ke sini kan. 16 dikurangi, 16 dikurangi 2 pangkat ini. Oh ya, hasilnya 5,9. Tadi 2 pangkat itu tadi hasilnya sekitar 10, sekian ya. Berarti hasil akhirnya ini 5,9 K-nya. Oke, begitu. Nah, nomor 5 bisa juga dikerjakan dengan cara ini. Nah, ini tadi cara yang tadi kan sudah dengan cara pakai D ya. Sekarang ini 2/3 alas kali tinggi. Alasnya ini kan 8 ya, tingginya 16, ketemunya 256/3, sama ya dengan cara ini tadi. Nah, 256/3 ini sama 256/3, sama juga. Oke. Nah, ini adalah luas 1 ditambah luas 2. Oke. 16 tadi diperoleh dari sini ya. Tingginya 16 itu diperoleh dari X-nya 0 ya. X-nya 0. Kemudian di sini ketemunya 4 itu dari mana? Dari sini. Nah, ini dianggap 0 kan Y-nya. Nah, ketemunya ini plus minus 4. Kemudian ini mula-mula kan garis Y sama dengan K ya. Y sama dengan K. Kemudian ini saya geser ke bawah kurvanya ini. Agar Y sama dengan K itu berimpit dengan sumbu X. Sumbu X itu kan Y sama dengan 0 ya. Nah, berarti saya geser ke bawah sejauh K satuan ke bawah. Maka nanti saya transformasi, saya geser ke bawah, ini Y-nya dikurang K, ditambah K kalau ke bawah. Ke bawah sepanjang K ininya plus K. Kalau misalkan ke atas tentunya nanti min K, Y-nya ya. Karena kan kita gesernya ke bawah saja. Ininya tetap. Ini dengan transformasi. Sehingga jadi seperti ini. Jadi persamaan ini yang sudah digeser ke bawah, ini berimpit sumbu X, persamaannya jadi ini. Hanya saya pindah ruas jadi seperti ini. Oke, hanya di sini diurutkan min X kuadrat, kemudian min K plus 16. D-nya B kuadrat min 4AC ya, berarti 0 kuadrat min 4 kali A kali C. Ini C ya. Nah, ini kemudian kan luasnya bisa pakai rumus ini tadi ya. Nah, pakai rumus D ya. Kita pakai rumus D. D akar D per 6A kuadrat sama dengan 256/6 ya. Kan tadi dibagi 2 kan? Nah, ini dibagi 2. Atau 128/3 juga boleh. Ini. Nah, ini D pangkat 3/2. A-nya kan ini min 1 ya. Nah, ini sama-sama 6 coret ya. Berarti ini D pangkat 3/2 adalah 256. 256 itu kan 256. Ya, kan 6-nya udah coret sama ya. Berarti 2 pangkat 8. Maka ini D sama dengan 2 pangkat 8. Ya, ini di pangkatnya dibalik kan. Jadi 2/3. Jadi D-nya adalah 2 pangkat 16/3. Gitu ya. Terus kita bawa ke sini ya. Nah, ini 2 pangkat 16/3. Oke. 16/3 ya. Oke. Sehingga sini lagi. Oke. D tadi sudah ketemu 2 pangkat 16/3. Ya, berarti ini kan D tadi kan ini kan. Nah, ini berarti ini sama dengan 2 pangkat 16/3 bagi 4. Nah, itu 4 itu kan 2 pangkat 2 ya.
Nah, kalau begini kan berarti pangkatnya dikurangkan kalau bilangan pokoknya sama. Berarti ini 16/3 dikurang 2. 2 itu menjadi 6/3 kan? 6/3. Oke, 16 dikurangi 6 jadi 10 ya, 10/3. Nah, terus 16-nya ini pindah ruas jadi min 16. Kali negatif berarti ini jadi plus, ini jadi min. Nah, ini 2 pangkat 10/3 itu sekitar 10 ini. Sekian ini ya. 16 kurang ini hasilnya 5, ini. Jadi sama ya, hasilnya sama. Ini dengan transformasi ya. Yang tadi di atas dengan integral terhadap sumbu Y. Nah, gitu. Ini tanpa integral malah ya. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6, daerah yang berada di kuadran 1 dibatasi oleh Y sama dengan ini, berarti ini X pangkat setengah. Kemudian dengan garis singgungnya melalui titik ini. Nah, berarti nanti kita harus mencari garis singgungnya yang melalui titik ini. Luasnya berapa ya? Oke. Titik 0,1 diketahui dari soal. Kemudian perhatikan ini, anggap titik A, akar A pada kurva ini ya. Iya dong, kalau ini X-nya A berarti Y-nya akar A kan. Ini titik ini pada kurva ini. Maka kita peroleh ini persamaan garis singgungnya, M-nya nanti dari sini. Y aksen sama dengan ini diturunkan dulu ya. Nah, ini turunkan dulu ketemunya ini. Nah, maka M-nya adalah Y aksen A. Persamaan garis singgung gradiennya ini. Gradien dari persamaan garis singgungnya ini. Karena kurvanya karena titiknya pada kurva. Ya. M adalah Y aksen ini, Y aksen A. Kalau ini 3 ya Y aksen 3. Yang jelas ini pada kurva. Kalau ini kan di luar kurva. Ya, ini pada kurva ini gradien garis singgungnya. Y aksen A berarti X-nya diganti A. Nah, ini ya. Kemudian sini ya, maka garis singgung A gradien itu kan rumusnya ini ya. Nah, kemiringan ya, maaf. Gradien itu kan rumusnya ini. Y2 min Y1, X2 min X1. Nah, ini kan X1 Y1, X2 Y2, ada dua titik. Ada dua titik, maka gradiennya seperti ini. Berarti ini Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Nah, sama dengan ini. Ini kan dari titik pada kurva, teori turunan ya, dari turunan tadi. Oke, berarti ini disamakan dengan ini. Nah, ini A-nya kali silang. Kemudian A dibagi akar A berarti akar A. Terus ini kali silang ke sana. Nah, itu. Kemudian akar A-nya pindah ruas jadi akar A kan, ini dikurang ini ya. Ini pindah ruas jadi ke sini. Berarti A-nya dikuadratkan kan ini. Jadi A ini jadi 4. Oke. A-nya 4, tentu titiknya ini tadi 4, akar 4. Akar 4 kan 2 kan? Nah, begitu. Berarti titik yang pada kurvanya 4,2. M-nya yang balik ke sini lagi kan? M-nya ini tadi kan 4 kan, ini 4. Ya berarti akar 4 kan 2. 2 kali 2 4 berarti 1/4. M-nya 1/4. Oke. Titiknya 4,2, M-nya 1/4. Nah, gunakan rumus ini kan. Y min Y1, M X min X1. Oke, ketemulah seperti ini. Nah, berarti ini yang ditanya. Garis singgung, kurva, dan sumbu Y di kuadran pertama ya. Karena kan di kuadran pertama. Ini kuadran pertama. Maka dibatasi oleh sumbu Y ini kan. Garis singgungnya udah ketemu. Ini, kemudian kurvanya udah ketemu. Nah, berarti ruas ini yang diarsir ini yang ditanya. Oke. Berarti 0 sampai 4 ya. Ya dong, karena kan tadi menyinggung di sini kan ini. Nah, tadi 4,2 kan di sini, 4,2 sudah nah ini tadi. Oke. Berarti luasnya integral 0 sampai 4. Yang atas garis singgung. Nah, ini yang bawah kurva yang ini tadi. Oh, yang ini tadi X pangkat setengah. Tinggal kita integralkan. Sehingga ketemunya nanti adalah 2/3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.